Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi sidiki wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim la hadzal nabil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa junudi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah mempertemukan kita kembali di sini untuk sama-sama silaturahmi, mengkaji, menggali nilai-nilai dan ilmu yang islami, menyatukan visi, menyatukan hati, menyatukan langkah kaki untuk mensiarkan kalimatullah ke langit tinggi, menyebarkan takwa ke penjuru dunia, penjuru jagat raya. Hadirin sekalian, Allah ciptakan kepada kita ayat-ayatnya di penjuru langit dan di ufuk bumi, bahkan dalam diri kita sendiri. Allah ciptakan kepada kita matahari yang mengajarkan kepada kita untuk percaya diri, tepat janji, datang di pagi hari dengan sinar yang berseri. Allah ciptakan kepada kita purnama yang mengajarkan kepada kita untuk bersinar lembut dan bijaksana. Purnama sinarnya lembut tapi penuh cinta dan pesona. Purnama sinarnya lembut tapi selalu penuh karisma. Muslim itu harus seperti matahari, dia berani dan punya nyali. Tapi Muslim juga harus seperti purnama, lembut dan bijaksana. Berani tapi penuh kelembutan, lembut tapi penuh keberanian. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anda adalah purnama, Anda adalah mentari, Anda cahaya di atas cahaya. Berani tapi enggak anarki. Lembut tapi bukan karena pengecut dan penakut. Kita banyak yang lembut. Sampai dizolimi kita iya aja. Sampai orang maksiat kita diam-diam aja. Itu bukan lembut. Emang kita nggak punya nyali. Kemaksiatan di mana-mana. Itu bukan lembut. Bapak nggak peduli. Nah, hadirin sekalian, lembut bukan berarti kita jadi orang-orang yang ima'ah. La takunu ahadukum im'atan ayyaqulu ana ma'an nas. Jangan jadi orang-orang yang ikut-ikutan. Kita bagaimana orang lain aja dah. Sekarang jangan lagi yang halal, yang haram aja susah kan gitu. Orang ngomong gitu. Padahal lain kan ngomongnya nggak pakai ditaker gitu. Asal ngomong. Sampai kita dengar omongan orang, ya biar miskin asal sombong. Ini kan sebodoh-bodohnya akhlak. Orang kaya sombong, neraka. Lente udah miskin sombong. Biar miskin sombong, sombong miskola zarroh, sombong sebutir biji sawi aja neraka. Yang halal aja susah, apalagi yang haram. Yang haram memang susah, Pak. Nyolong, korupsi, maksiat, diem-diem takut dipenjara, ketahuan malu, susah. Kalau yang halal gampang, zikir, wirid, ngajak teman mancing, ngajak ngopi. Ngopi sini mahal, cari yang pojokan, ya kan, Starling, ya, yang Starbucks keliling, jadi makan bareng teman kita, berpuasa, nah, momen tepat. Salawat salam tak lupa kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi manusia yang mengajarkan kepada kita untuk menghadapi ujian dengan ketenangan, menghadapi musibah dengan tabah, menghadapi dunia dengan senyuman, hidup dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Hidupnya ngalir, tapi ada kaidah. Berapa banyak orang hidupnya ngalir, tapi nggak kayak air, ikut-ikutan. Air ngalir, Pak, tapi ada prinsip. Air tuh ada prinsip, ada kaidah, nggak asal ngalir. Kalau yang asal ngalir kayak kita, orang maksiat-maksiat, orang mabuk-mabuk, orang dugem-dugem, orang apa? TO ya, tawuran online. Kita ikut tawuran online, orang debat. Iya.
Asy'ari, Atsari debat, kita ikut debat. Kita ngerti kagak debat. Biarin aja orang lain debat. Kita ibadah aja yang bener. Emang kagak sampai ilmunya. Kita udah bodoh, kadang-kadang so tahu ngabisin waktu. Udah jadi tonton. Artis selingkuh kita debatin juga. Habis hidup kita memang begituan. Mendingan ibu bikin pondok ketahuan. Ya, sedekah Jumat bareng-bareng sama teman ketahuan. Donasi rutin buat yang tahfiz Quran. Mati surga insya Allah. Insya Allah surga. Nah hadirin sekalian, qad ja'akum Ramadan. Datang kepada kalian bulan yang agung. Ya. Syahrul azim, bulan yang dahsyat luar biasa. Bulan yang penuh keindahan. Bulan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar, malam 1000 cinta, 1000 purnama, malam 1000 bulan. Ya. Bulan yang di situ futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Guliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Wa sufidatis syayatin atau wasusilatis syayatin, diikat setan-setan. Apa iya Pak Ustaz, setan diikat setan. Tapi buktinya masih banyak yang maksiat. Ya jangan nyalain setan, lu setannya. Iya kan? Kalau kita maksiat apa selalu setan mau disalahin? Enggak, setan lagi diikat. Kok masih maksiat juga? Ya ente setannya berarti. Setan dalam bentuk manusia. Minal jin nati wanas. Setan itu ada yang bentuk jin, ada yang bentuk manusia. Nah, itu setannya. Apa buktinya setan diikat? Ini pertanyaan yang sering diulang. Buktinya Pak, Bapak imannya naik berkali lipat. Bapak. Kata siapa? Sholat Isya wajib apa sunnah? Wajib. Kalau zuhur saya tanya pasti pada sholat di masjid, ya. Yang biasa sholat. Pasti di kantor kan enak sekalian sholat jadi bareng-bareng. Tapi kalau lagi jalan Isya atau maghrib waktunya dikit. Rata-rata mampir ke masjid yang biasa sholat. Ya. Isya berapa sering kita sholat di masjid? Sholat wajib loh. Ya kan? Ntar bulan Ramadan Pak. Taraweh sunnah apa wajib? Sunnah. Enggak kita enggak sholat taraweh, dosa enggak? Enggak. Dosa enggak? Enggak Pak. Tapi Bapak enggak sholat taraweh merasa aib enggak? Enggak ke orang enggak lihat Bapak enggak taraweh. Orang enggak tahu Bapak sholat di mana. Lu taraweh di mana tadi? Orang enggak pernah nanya. Bapak enggak taraweh selama Ramadan Pak. Dosa enggak? Dosa enggak? Bapak berani tinggalin itu taraweh? Iman Bapak luar biasa, yang sunnah Bapak jaga. Ramadan setan diikat, semua berebut ke masjid. Masjid penuh, karpet lama dikeluarin. Ada sisa kecoa mati, cicak pingsan di situ, bekas nyamuk dari gudang. Betapa nih bulan dulu kita tanya, bagaimana sikap generasi salaf dengan Quran? Bagaimana kedekatan ulama-ulama dulu dengan Quran? Di bawah kemudian kita asar sahabat. Apa orang yang hatinya bersih nggak pernah puas lisannya dari membaca Quran, nggak puas Pak. Kalau ibarat orang makan, ini orang rakus, makan dulu, udah 6 kali nambah itu, bukan nggak boleh nambahnya, bayarnya siapa? Tapi ini makan nggak nambah. Nah ini dia dengan Quran nggak pernah puas dari membaca Quran. Terus ditanya dengan ulama-ulama khalaf, ulama belakangan, ulama sekarang, bagaimana kedekatan generasi salaf dengan Al-Quran? Jawabannya apa? Sebagaimana kedekatan kita dengan HP kita saat ini. Bapak bisa lepas HP? Enggak. Ulama generasi salaf itu dekatan dengan Quran, udah kayak HP, enggak lepas. Saya bingung gimana jadi orang begitu. Bapak bisa begitu? Bisa nggak? Jawabannya nggak bisa, selesai. Emang nggak bisa. Nggak usah pakai, wah iman gue kurang. Udah apa adanya, emang nggak bisa Pak. Sekali boleh, coba nih dari pagi. Berapa banyak yang megang Quran? Enggak. Entar Ramadan Pak, iman Bapak. Ya Allah, tiap menit Bapak megang Quran, beneran nggak? Wah saya belum ngaji nih. Wah saya belum khatam. Wah baru 3 kali khatam. 6 kali, 10 kali. Sehari Pak, di kereta orang megang Quran, di bis orang megang Quran, lagi rapat buka-buka Quran.
Beneran nggak? Iman mana yang semanis itu, seindah itu, Pak? Iman para sahabat. Iman generasi salaf. Kok Bapak punya Ramadan? Dua posisi di mana iman kita meningkat. Satu karena tempat, dua karena waktu. Tempat, Bapak ke Masjidil Haram, Pak. Azan pertama jam 4, azan keduanya jam 5. Bapak sebelum azan pertama udah nyampe masjid. Emang Bapak merebut? Enggak usah soalin, Pak. Bapak di rumah nunggu qomat baru jalan. Itu udah cakep. Ada yang udah mau suruh baru jam berapa? 5:30. Masih dapet. 5:30 udah, kadang-kadang jam 6 ya. Jam 6, wah. 6 kurang seperempat, alhamdulillah masih dapat, belum suruh. Kesiangan bangun, wah jam 6 udah bangun, apa-apa masih gelap. Ya ente buka gorden, terang. Ente nggak buka. Tapi enggak ketika kita di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Jauh-jauh kita, di mana lokasi kita sholat, kita pergi jauh, cuma pengen sholat, Pak. Bapak di Masjid Nabawi sholat, bela-belain naik bis Masjid Kuba. Bukan foto-foto kan yang dicari. Kalau foto-foto, Pak, nggak ngeber Nabawi kita, Pak. Ngapain ngeber Nabawi? Ya kan, Fujiyama kerenan. Iya, Masjid Kuba. Bapak foto-foto Masjid Kuba. Enggak kan? Bapak dari Nabawi ke Kuba cuma pengen sholat doang. Iman mana yang begitu? Kecuali iman para sahabat. Yang berangkat jauh dari Jakarta ke Madinah, ke Mekah. Cuma mau sholat doang. Cuma pengen ngerasain duduk di dinginnya Masjidil Haram, cuma pengen ngeliat Ka'bah. Pengen merasakan bahwa kita masih punya kerinduan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen ngomong ke Allah, ya Allah, saya masih sayang sama Engkau ya Allah. Cuma memang kalau lagi di Jakarta emang rada selingkuh ya Allah. Namanya manusia. Maafin aja deh ya. Allah juga tahu, iya Allah tahu, lu enggak. Iman mana yang sekuat itu, seindah itu, kecuali di tempat-tempat seperti itu yang kita niatin berangkat. Pertama karena lokasi. Yang kedua karena waktu, Pak. Apa itu? Ramadan. Yang maksiat aja puasa, saya anak pang, saya saat tarik ke pondok. Dia ikut puasa pertama. Selepas puasa, Pak, nangis. Ini nangis mau tobat, Pak, bagaimana gitu. Kenapa ente nangis? Ditanya sama adik-adiknya yang bersangkutan. Abang baru kali ini puasa sampai full. Puasa full, dia nangis. Dia cuma pengen ngasih tahu, alhamdulillah saya masih punya iman. Ini Ramadan, ini dahsyat luar biasa. Jangan jadi orang celaka. Ada orang Ramadan ini malah celaka. Ini ibarat kata kita kayak Indonesia banget ya. Ya. Kayak bebek hidup di lumbung padi, mati kelaparan. Mati kelaparan. Ini Ramadan begitu indahnya, pahala di mana-mana. Kita celaka. Apa ada? Ada. Rogi ma'an fa'abdin dakhala ilhim Ramadan falam yughfarlahu. Celaka seorang hamba, Ramadan masuk kepadanya, tapi dosanya nggak diampunin juga. Siapa? Dia kali dia. Jangan bilang kita enggak. Oh, ente aja mas, saya mah kagak. Kalau begini saya nggak mau kita-kitaan. Saya nggak tahu sampai kayak begitu orangnya. Ada yang begitu. Dan ulama salaf menambahkan, falam yughfarlahu fi Ramadan, maka wala yughfarlahu fi ma siwahu. Barang siapa yang Ramadan aja dosanya nggak diampunin, nggak usah ngarep di bulan lainnya. Jadi ini saya mau ngingetin yang punya jabatan, kalau Ramadan aja masih korupsi, Pak, celaka udah. Koruptor itu kenapa hukumannya masih dahsyat dan berat? Karena emang jarang yang taubat, Pak. Saya ngingetin yang sebelum kemarin. Ciri taubat kalau dengan makhluk apa, Pak? Kalau mau Allah jelas menyesal, iya dong. Terus minta ampun mau Allah, nggak mengulangi lagi. Nah kita nggak tahu urusan biar Allah. Tapi kalau manusia apa?
Dia minta maaf atau minta ridhonya. Yang kedua, balikin. Bapak nyolong, balikin colongan Bapak. Minta maaf. Ada nggak koruptor Indonesia ya? Indonesia ada nggak koruptor minta maaf habis dihukum? Atau habis dihukum minta maaf? Kemudian dia balikin hartanya. Ketika dia tangkap, yang dilakukan pertama kali nyewa pengacara. Targetnya bebas. Lah ente dosa ente nggak mau tanggung. Tobatnya di mana? Nggak bisa ngambil duit orang mau tobat. Balikin duitnya. Nah hadirin sekalian, Ramadan itu luar biasa. Begitu dahsyat. Jangan lagi yang haram, yang halal kita tinggalin, Pak. Maka cari pemimpin yang siap berlapar bersama rakyat. Dia siap puasa dari dunia. Itu pemimpin yang akan memajukan sebuah bangsa. Karena dia nggak peduli dirinya hancur. Lihat ulama-ulama yang bangun-bangun pesantren zaman dulu. Yang perintis. Dia nggak makan. Makan batang pisang. Jantung pisang ya. Tahu jantung pisang ya? Ditumis jantung pisang enak itu. Ibu tahu pernah numis jantung pisang, masih nyobain? Jantung pisang atau kulit ninjo. Makan sama pecak, Bu. Coba jajal bikin, ntar undang saya. Itu enak. Orang dulu makanan biasa-biasa aja, Pak. Sehat, halal. Makanya kalau mau nyari bangsa ini berjaya, nggak usah teriak-teriak ke umat, nggak usah. Pemimpinnya contohin, maju nih bangsa. Beneran. Karena kalau orang udah memimpin dengan kesederhanaan, ketulusan buat umat, rela mati, rela miskin buat kemajuan sebuah bangsa, Pak. Kita angkat setengah dewa, Pak. Setengah dewa kita angkat. Kalau dewa kan nggak boleh. Dewa nggak boleh kan. Dewa kan nanti jadi musyrik kita. Setengah dewa. Kan itu istilahnya doang, ya enggak? Nah hadirin sekalian, puasa mengajarkan itu. Rasul nangis, Sahabat lihat Rasul nangis. Umar datang. Nih orang kalau puasa begini, Umar datang. Rasul tiduran, sininya bekas pelepah korma. Ya Rasul, emang sempering bed nggak kebeli ya Rasul? Ntar saya open donasi dah. Ya Rasul, engkau tidur lihat pemimpin Persia, pemimpin Yunani, Romawi, Rom, bangsa Rom. Mereka bergelimang dengan harta. Ya Rasul, engkau pemimpin umat, pemimpin dunia ya Rasul. Kata Rasul, ya Umar, sudahkah engkau yakin dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hidup cuma sejenak. Kenapa Rasul kuat begitu? Puasa. Pak, apa hebatnya puasa? Kita berhasil menembus batas kekuatan diri kita. Kita mampu breaking the limit, Pak. Kita nggak makan, nggak minum dari subuh sampai maghrib, kerja kuat. Nggak bawel. Nggak banyak keinginan. Ini hari kita kerja bisa makan, bisa minum. Kok kita masih ribut? Masih ngedumel? Ramadan ngajarin kita nggak ngapa-ngapain. Makanya kalau ulama bilang, kalau seandainya Allah berikan tiap saat itu Ramadan, itu adalah sebuah keindahan yang luar biasa. Karena di Ramadan kita nggak mikirin banyak hal. Paling anak kita minta beliin sepatu nyala, itu doang. Kita nggak, ibu nggak pernah mikirin beli sepatu nyala lagi, beli anduk baru, enggak. Itu anak-anak kita mantesin doang. Nah hadirin sekalian, jangan sampai kita jadi orang celaka karena kita nggak nyiapin bekal, nggak nyiapin Ramadan kita. Akhirnya Ramadan kita nggak keru-keruan. Kita tahu nih Ramadan begitu indahnya, begitu dahsyatnya. Kita selingkuh dari Ramadan. Ramadan masih ada, Pak. Bapak sibuk mikirin Lebaran. Selingkuh model apa yang lebih mengerikan dari itu? Teman kita masih duduk sama kita makan berdua, kita nelpon orang. Jadi nggak kita makan? Itu lagi makan sama teman. Iya, udah lama nggak ketemu ente nih, kita makan gimana? Bentar ya, ngobrol situ. Dia sendiri, tamu, kita tinggalin sendiri. Ini tamu. Bapak lagi makan, Pak. Ya. Saya tuan rumah, Bapak lagi asik makan. Kita benahin. Maaf ya, ada teman saya mau datang. Lah saya lagi nyendok. Dibenahin.
Udah rapi aja kita makan, itu dibenahin nanya dulu, mau nambah nggak? Kita lagi mau nambah, diangkat. Oh bagaimana? Kita lagi mau minum teh, diangkat, hampir rebut-rebutan lagi. Lah itu teh saya. Maaf ya kalau bahasa kasarnya, kurang setan apa nih teman begini? Ya kan begitu. Kita lagi mau makan dulu, ayo buruan. Ya tunggu dikit, ya buruan ya elah, gue baru nyendok. Ramadan masih ada Pak, Bapak sibuk mikirin lebaran. Sejak kapan lebaran itu jadi utama? Kapan kita disuruh nyambut lebaran? Bukan nggak boleh ya, itu budaya. Budaya jangan jadi utama. Budaya jangan jadi utama. Yang berkah bulan dahsyatnya Ramadan, Syawal, Bapak udah nggak jaga diri lagi. Lebaran Bapak udah nggak ke masjid lagi, ke masjid. Cuman jarang. Ada seminggu sekali pas Jumatan. Bapak udah jarang baca Quran lagi lebaran. Makanya ketika Ramadan berakhir, itu para sahabat langsung dengan puasa Syawal. Sebagian puasa Syawal, sebagian lagi menganggap puasa Syawal itu makruh. Terutama penduduk Madinah ya, sebagian penduduk Madinah gitu ya. Ahlul Madinah begitu. Nah, hadirin kenapa? Untuk melanjutkan keindahan Ramadan itu. Jangan, ini kan idza dakhala asyra ahyal layl wa yaqaza ahla wa shaddal minzar. Kalau 10 hari terakhir. Nanti kita bahas soal lomba gitu ya. 10 hari terakhir, Pak. Ini ibarat kata menjelang finish. Kalau pelari, Pak, ngebut. Kalau sepak bola injury time. Ini orang kalah di injury time. Mental. Kita pejuang, jangan kalah sampai kita mati, sampai kita jatuh, lawan. Kayak kemarin Senegal lawan Maroko, waduh, nggak nonton ya? Nggak rugi. Sama saya nggak nonton, tapi saya kan baca. Itu Senegal itu di menit terakhir itu, kan golnya dianulir. Di detik-detik terakhir, tiba-tiba Maroko yang tuan rumah, yang dikatakan namanya sepak bola, katakan melakukan hal-hal yang merugikan lawan gitu ya. Dapat penalti, benar, wasitnya benar. Penalti di detik terakhir. Wah, Senegal protes kan. Mane CS protes. Sampai nih, yang tim ini langsung walk out. Diteriakin sama Mane. Kalau mau kalah, kalahlah sebagai pejuang. Kita lihat kekalahan kita. Nggak lari dari pertarungan. Balik lagi. Penalti. Yang nendang, Brahim Diaz ya. Brahim Diaz. Saya nggak bela Senegal sama Maroko. Dua-duanya negara muslim soalnya. Dia baca bismillah juga nih Brahim Diaz kan. Sama kiper juga baca bismillah. Ya nggak ada masalah dengan bismillahnya. Dua-duanya juga doa. Cuma kan takdir menentukan beda. Semuanya menerima dengan keindahan. Orang-orang Maroko nempok Mane. Anda hebat. Datang semua siap. Kalah. Detik terakhir gue udah kalah deh. Nggak gol. Itu kan salah satu racing star-nya Real Madrid yang nendang penalti. Enggak gol. Injury time nggak gol dilanjutin. Injury time-nya gol lah Senegal. Juara, Pak. Ibarat 99 Manchester lawan Bayern Munchen. Udah menang tuh. Ya. 2-1. Bayern Munchen. Lothar Matthäus ditarik. Kita bilang, ya menang Manchester. Menang, Pak. Detik terakhir. 2 detik terakhir main injury time. Menang. Milan lawan Liverpool. Ini ngapa ngomongin bola? Contoh. Saya nyontoin padel, ibu nggak ngerti. Ibu nggak main padel kan? Saya kagak tahu main padel bagaimana. Iya kan contoh begitu. Maksudnya kita 10 hari terakhir gas, kita bertarung, nggak bakal nyerah sampai titik terakhir. Kita udah sampai detik terakhir, azan maghrib di hari terakhir berbunyi, kita sujud minta sama Allah. Kita sibuk beli baju lebaran. 10 hari terakhir, ibu-ibu pada nongkrong di mall. Orang disuruh ya itikaf di masjid, bukan tawaf di mall. Tawaf di mall lantai 1, lantai 2, lantai 3. Beli kagak. Ya mau jalan ngajak makan keluar boleh, diatur jadwalnya. Sekalian ada ceramah tarawih di Pasar Raya ya atau Masjid Blok M. Kita sekalian dengar tarawih bareng dan kita jalan asar nih. Mau sambil belanja maghrib bareng, kita buka puasa dengerin tarawih bareng.
Pulangnya kita mau ngopi, ngeteh sama keluarga bebas. Tapi kan namanya kita ibadah bareng, belanja udah. Waktunya kita atur. Kita sibuk. Sampai sekarang berapa banyak orang yang sebelum Ramadan udah beli tiket. Karena nyiapin buat lebaran. Boleh, bagus. Itu budaya yang bagus. Tapi yang lebih mesti disiapkan adalah kita berebut untuk beri tiket ke sorga. Ramadan nih benerin. Ini orang Pak, mau mudik. Ini mau mudik. Zaman dulu, kalau sekarang nggak ada ya. Mudik tuh nyari kereta itu nggak bisa masuk lewat pintu, lewat jendela, nggak dapat di gerbong di atas, ya. Ingat orang pada naik di atas. Pokoknya yang penting nyampe ke kampung, mau kita nebeng di belakang, mau kita manjat ke atas, mau nyelip-nyelip samping kereta yang ekonomis kan, samping kita ada ayam, ada ayam, ada yang bawa ayam, ada yang kentut depan kita, orang berdiri nggak muat, nggak masalah, yang penting kita sampai, anak kita nangis-nangis, kejepit-jepit, nggak apa-apa, yang penting nyampe ke kampung. Bisa nggak itu kita pikirkan buat kita? Mau nyempil, mau nyempit, mau susah, mau di gerbong, mau di atas lokomotif, nggak ada masalah. Mau lari samping rel juga jadi, yang penting sampai ke sorga. Karena pulang kampung kita ke sorga, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Allah rumah kita, Allah tempat kita pulang. Kita nggak mau pulang kecuali ke rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan Ramadannya tembus? Makanya nggak ada sahabat ketika Ramadan berakhir sibuk beli sepatu nyala, nggak ada. Ini sahabat ini kemana? Maaf ya Rasulullah, lagi pergi tadi. Kemana? Beli ketupat sama nastar. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi nggak sibuk mau ketupat nastar, enggak. Kan kita bisa pesan online. Teman kita yang jual, kita ramen jualan apaan lu? Nastar, kirim dah ke rumah. Kirim dah. Ntar gue transfer ya, pokoknya taruh aja di rumah. Nyiapin makan boleh. Dari sekarang kita beli. Enggak 10 hari kita sibukin makan, enggak penting. Kumpulin aja. Dari sekarang Bu, siapin Bu, beras 6 karung. Duitnya belum ada Pak Ustadz, karungnya aja dulu. Yang penting udah ada tempatnya. Siapin, nastar lo siapin sebelumnya. Baju teman kita jualan banyak. Jualan apa baju? Kirim dah kemari liatin. Banyak yang bisa kita bantu. Nah hadirin sekalian, penting. Apa pentingnya menyiapkan dirinya buat Ramadan? Ibarat pertarungan. Bukan hanya injury time yang mesti kita siapkan. Tapi starting awal. Mental ketika mau naik ring, itu udah harus mental bertarung. Kalau nggak siap berarti udah kalah. Kita mau bertarung, nggak latihan sejak awal. Kita mau tinju nih, mau MMA lawan orang. Kan persiapan dirinya bukan pas lagi naik ring kan. Sebelum ring, tinjunya cuman 20 menit. Berantemnya 5 ronde cuma 20 menit. Ya kan? Tapi kan latihannya 4 bulan sebelumnya, setahun sebelumnya. Benar nggak? Itulah yang disebut dengan kita menyambut Ramadan. Sahabat itu nyambut Ramadan minimal Rajab dan Syawal. Rajab dan Sya'ban. Sampai doa yang disampaikan oleh para ulama, ya. Cuma ulama berbeda pendapat tentang kekuatan hadisnya. Oke, nggak dianggap hadis pun nggak apa-apa. Doa bebas, ya. Nggak harus ngikutin Rasul kalau doa, Pak. Repot. Ntar Bapak kalau minta anak yang cakep, yang gendut, yang mukanya bule-bule dikit nggak bisa, karena Rasul nggak pernah doa begitu. Ibu minta mobil Ioniq yang second nggak apa-apa, yang penting listrik nggak boleh, nggak ada, Rasul nggak pernah nyatain doa begitu. Lah doa ibadah harus ngikutin Rasul. Nggak semua yang nanya ibadah kaifiatnya harus sama. Kayak doa, doa ya Allah. Kalau bisa rumah yang baru di Pamulang, ya Allah, minta aja di Pamulang. Zaman Rasul nggak ada Pamulang. Ya, doa. Makanya ntar gak usah ribut soal doa berbuka puasa. Ulama hadis mengatakan nggak ada hadis yang sahih tentang hal ini. Bahkan Zama-Zama dikritik. Nggak usah ribut soal itu. Pakai kaidah umum. Ya, apa itu? Salah satu laturadu dakwahum. 3 golongan yang nggak tolak doanya. Doatul mazlum, doa orang yang dizolimi. Salah satunya adalah doa orang yang puasa. As-shaim hatta yuftir atau as-shaim hina yuftir. Orang puasa saat berbuka, doa makbul. Jadi doa apa aja Pak, nggak harus Allah malakasuntu, nggak harus zabasumau. Doa minta mobil, minta pesawat, minta presiden yang baik, boleh.
Presiden kita udah ada, kita doa supaya dia makin baik. Ya, kan bisa. Itu pas buka puasa doa supaya anak kita dilindungi Allah. Itu doa lagi makbul. Ibu batasin dengan zabazumau, puyeng ntar. Doa tuh makbul apa aja. Ya pakai zabazumau silahkan. Ya pakai Allah sendiri silahkan. Nggak usah ribut bab doa. Bebas kalau doa mah. Nah hadirin sekalian, awalnya disiapin. Kenapa? Ibarat orang mau latihan, mau tarung tinju. Kalau dia nggak persiapan, nggak nyiapin serius, jangan mikir menang. Nggak mati udah nggak geger otak ya, udah bagus itu. Bapak ikut lomba trail run, tahu trail run ya? Lari yang di atas bukit ke atas gunung. Bapak nggak pernah latihan, nggak usah mikir nyampe pak. Nggak ampek udah bagus itu. Beneran, Bapak trail run itu ngedaki jalan kaki aja, udah nyesek. Bapak lari, nggak siap-siap, mati pak itu mah. Kita lomba nih ya, lomba 17-an, bulu tangkis, duet sama teman kita yang nggak pernah latihan, nggak usah mikirin menang. Raket kita nggak kena teman kita udah bagus itu. Lu sonohan bagaimana? Ya gue kan di depan, iya jangan ngalangin dong. Ini kita mau masuk Ramadan, nggak siap-siap. Sambut Ramadan dengan persiapan, dengan serius. Ramadan itu ibarat bingkai, ibarat akuarium. Akuarium yang harganya miliaran Bapak punya di rumah. Ramadan ibarat akuarium yang harganya miliaran, triliunan bahkan. Bapak punya akuarium harga 3 miliar. Bapak taruh di depan rumah Bapak. Isi air got. Bagus. Ada yang muji? Bau nih, apaan nih? Buang dah yang begini. Oke, saya isi air aqua apa? Oh bagus. Tapi hati-hati Israel. Ganti yang lain. Le mineral. Oh terserah. Saya ngingetin doang ya enggak. Diisi tuh air putih. Bapak isi ikan cupang pak. Ikan cupang yang biasa yang lagi murah. Sama ikan gapi. Temen kita nanya. Beginian ngapain sih yang aneh-aneh aja. Akuarium begini bagus lu isi ular isi. Isinya begitu-begitu. Enggak pak, kalau Bapak punya akuarium diisi dengan air yang butek, semahal apapun tuh akuarium, nggak bakal bagus. Tapi kalau Bapak isi dengan keindahan, satu aja ikan Bapak taruh arwana, yang paling mahal apa? Yang red ya, red. Waduh. Udah gitu pas mati digoreng lagi. Bapak pernah jajali nggak ikan lohan yang dulu lagi mahal-mahalnya udah mau mati-mati tuh. Sebelum udah matiin aja kita goreng pak. Ya berasa ikan sepat begitu. Ikan mujair nih mah. Tapi kok mahal ya karena dia bejendol doang begitu. Makanya mensyukuri kelemahan kita, ya kan? Nah hadirin sekalian, maka Ramadan yang begitu indah akan jadi celaka ketika kita isi justru dengan banyak maksiat lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Nah hadirin sekalian, lalu apa yang kita mesti siapkan karena waktu ya, bahas Ramadan. Masih ada waktu ya 3 menit lagi ya kita mau isi, enggak masih 10 menit tapi kita persingkat karena yang pertama hidupkan visi Ramadan kita. Apa visi Ramadan kita? Surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ngajarin nih training motivasi, orang yang hebat adalah orang yang punya visi yang spektakuler dan bombastis. Maka pemimpin-pemimpin hebat, dia punya mimpi yang dahsyat. Saya mau tanya, ada nggak mimpi yang lebih hebat dari surganya Allah? Ridhonya Allah? Nggak ada pak. Itu aja kita pengen mati pak. Pengen mati lagi sujud. Kita nggak berebut popularitas nggak. Apalagi yang udah tua pak, tahu diri bener dah. Tahu diri. Berjuang pak, sampai mati pak. Kenapa? Bapak nggak berjuang aja ntar mati. Mumpung napas masih ada kita bertarung sehingga kita mati. Kita bertarung dalam memperjuangkan cinta kita sama Allah. Kita mati dalam cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Itu mimpi kita, visi kita. Udah mati kita dalam keadaan jujur, bener. Enggak kaya enggak apa-apa. Enggak dapat dapur MBG enggak apa-apa. Ngapain? Berebut duit dari situ. Ngapain? Udah yang lain aja berebut dapur. Nah, kita bina umat, kita sedekah yang kita mampu, jaga anak kita, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kita, keluarga kita dari neraka. Kita doa supaya bangsa kita jaya. Karena cuma itu harapan kita. Karena kalau dari sisi manusia makhluk putus asa. Putus asa. Nyerah saya, mau nangis.
Saya baru pulang dari Aceh kemarin. Ada saya bilang, kita di lapangan bagaimana, yang di atas ngomong bagaimana. Udah nyebohong, kagak ngaku lagi. Depan mata kebohongan. Yang gampang aja, listrik udah nyala. Setan ini emang setan udah. Listrik nyala. Ngomong begitu setan, tukang tipu. Brengsek luar biasa itu. Tapi kan tetap aja nanti kepilih, Pak. Bapak juga ikut milih, kadang-kadang Bapak. Saya nggak nuduh ya. Nah, hadirin sekalian, tapi ada yang bisa kita perjuangkan, ridhonya Allah. Kalau kita mati dalam keadaan dizolimi oleh siapapun, insya Allah berkah buat kita. Orang boleh jahat, tapi kita nggak pernah ikut-ikutan. Dia boleh jahat, kita nggak pernah jahat sama orang. Luruskan visi kita. Man shoma ramadhana, man qama ramadhana, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hapus dosa yang telah lalu. Maka Ramadan adalah tempat kita untuk membuktikan cinta kita sama Allah. Kita ingin mati dalam keadaan menyebut nama Allah. Kita ingin mati dalam keadaan merasakan kerinduan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada rindu yang selalu membuat kita, menuntun kita untuk kembali bersujud pada Allah di tiap waktu-waktu sholat. Di tiap-tiap kita lemah. Sehingga kita sadar, nggak ada daun yang jatuh, sakura yang berguguran, salju yang menetes, napas yang terhenti, ujian yang berat, air mata yang mengalir, dan hujan yang turun lalu menggenang, kecuali Allah memberikan kepada kita begitu banyak hikmahnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, enggak pernah Engkau ciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Maha suci Engkau, jaga kami dari api neraka. Yang pertama, visi kita. Ini bulan kecintaan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ibarat cowok lagi kasmaran, mau diri di tengah hujan badai, jemput pacarnya, baru ngelihat wajah pacarnya keluar dari pintu kantor. Itu kalau kantornya ada pintunya ya. Kan ada juga yang kantor nggak pakai pintu. Baru ngelihat dia udah. Orang kalau lagi jatuh cinta sama makhluk lain, orang jatuh cinta sama kucing, ya Allah. Ada 30% duit gajinya habis buat kucing. Kucing makanya enak, belinya di Alfa. Anak saya di warteg. Kerenan kucingnya dia. Tapi segitu cintanya. Nah, Ramadan ini cinta kita sama Allah, bertaruh. Siapkan dari awal. Yang nama mencintai itu siapkan dari awal. Berapa banyak orang tanda kutip menemukan cinta dia yang baru. Ya. Akhirnya apa? Ya, dia biayain, dia keluarin duit, dibeliin apartemen untuk menunjukkan cintanya. Ya, kita cinta sama Allah. Ramadan bulan pertarungan membuktikan cinta kita sama Allah. Dari awal kita siapin. Ya. Kenapa dari awal kita siapin? Jangan sampai ketika Ramadan pertama kita mati langkah. Masuk Ramadan hari pertama kita gagap, ini mau ngapain gitu. Enggak, dari awal kita planningnya kita siapin. Jadi Ramadan pertama kita udah ngegas. Makanya sebelum Ramadan nih, biasanya di pondok-pondok itu kita, di pondok saya juga biasanya kita bikin begitu. Apa itu? Kita contoh ya, kita baca Quran dari pagi sampai malam. Hatam Quran sehari. Biasanya tuh yang mimpin satu santri. Enggak gantian, enggak. Kita bareng-bareng ngaji. Saya ikut di situ udah. Kita ngaji bareng-bareng dari pagi sampai malam. Kenapa? Kita udah latih sehari sekali hatam. Bisa. Santri berebut, Pak. Berebut. Sekali Ramadan itu berebut sekali hatam. Yang paling banyak sekali hatam kan dapat hadiah, makanya berebut. Kalau hadiahnya kita angkat, rebutannya kurang biasanya. Ya namanya kan anak-anak lebih banyak. Apa ya? Kasih yang berhasil duluan hatam 300.000. Udah hari pertama berebut semuanya hatam. Main duluan mana? Jam berapa? Johor. Nanti baca dari mana? Kan mulainya maghrib. Mulai masuk Ramadan maghrib kan? Dia baca di maghrib. Subuh udah selesai. Yang subuh udah selesai. Waduh, yang lain kalah langkah. Udah berebut. Jadi kalau orang hatam setiap kali hatam, emang Quran segitu indahnya. Berebut kita nggak puas-puas. Kenapa? Iman kita lagi bener. Kok sekarang berat? Emang kita nggak bener, Bu. Mau diapain lagi? Entar Ramadan luar biasa tuh. Quran tuh kayak astagfirullahaladzim gitu ya. Masya Allah. Nah, hadirin sekalian, dari sekarang nih kita latih. Ya. Apa sedekahnya?
Kalau ada orang nggak punya apa-apa, sedekah. Nah, biasanya tukang parfum nih, udah datang ke musola kita, WA, Ustadz, air, jangan lupa air saya ya Pak Ustadz. Air apaan? Musola kan kadang-kadang bikin Ramadan nyiapin air dus. Dia nanya sehari berapa dus habis? Ya di sini mah jemaahnya dikit, paling 4 dus habis. Ya udah, yang air urusan saya Pak Ustadz, jadi kasih ke yang lain ya. Ntar di awal saya kasih, mau ditumpuk semua langsung apa bertahap aja Ustaz? Kalau langsung takut kepenuhan musolanya. Iya kan langsung penuh, yaudah ditaruh 20 dus dulu. Itu tukang parfum. Tukang parfum. Yang Pak Haji udah datang ke musola. Ramadan jadi Ramadan, ya jadi. Ini karpet ganti ya, ganti ya. Warna serada pengurus. Nah, ntar saya ganti dah. Kira-kira kapan enaknya? Atau ngikut saya aja deh, ngikut ya, minggu depan kita jalan gitu. Ganti karpet musola. Kurang indah apa begitu? Kita dunia mulu sih kadang-kadang. Nggak usah karpet Pak. Itu masjid kerannya pada netes-netes, ganti ini keran saya ganti. Yang mahal sebelah, yang mahal. Yang 12.000 itu mahal. Rumah saya goceng soalnya. Ya kan ada yang 3.000 ya. Ini 12.000 ganti. Ganti kerannya. Lah keran, dia wudhu dari keran itu, pahala kita semua. Kita nggak berpahalanya. Toren belum rusak, belum. Kita bocorin aja. Kita mau ganti. Ini kontoran pahala gitu ya. Nah hari ini sekalian, nih Ramadan mau datang, kita siapin niat ini, kita nyambut Ramadan. Ibadah apa? Jangan kalah sama tukang sirup sama tukang korma. Udah numpuk dari sekarang. Lihat Ramadan nanti, tanda Ramadan mau tiba, sirup Maharajan udah ngiklanin orang lagi puasa. Korma udah pada ngiklanin sampai menyentuh sekali film singkat atau iklan rokok. Iklan rokok. Ya, yang ngerokok, yang enggak kan maksudnya saking kerennya ya. Maksudnya jangan kalah dengan orang-orang yang udah siap-siap untuk berbisnis dan boleh-boleh aja. Yang pertama, siapkan Ramadan, luruskan visi Ramadan kita. Yang kedua, jadilah manusia terbaik. Kok jadi manusia terbaik? Target Ramadan tadi visinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Apaan yang mana? Yang mana ya? Ya kan Ramadan. Apaan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Karena kalau ya ayyuhalladzina amanu banyak nih. Ayatnya yang mana nih? Ayat amanu semua. Enggak, ini kan puasa. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan kepada kalian puasa. Dan ini puasa tuh bukti. Kenapa? Kama kutiba lazina min qablikum. Orang dulu udah puasa juga. Dan berkah buat mereka. La'alakum tattaqun. Supaya kita bertakwa. Kita breakdown. Kenapa tujuan Ramadan takwa? Kenapa tujuan Ramadan takwa? Paling tidak ada 3 hal. Ini visi Ramadan nih. Jadi manusia terbaik. Yang pertama, takwa adalah bekal terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi takwa. Berbekal, bekal terbaik takwa. Ada nggak orang naik gunung mati? Banyak. Ada nggak orang naik gunung hipotermia mati? Ada. Jatuh di gunung ada. Nyasar ada. Banyak. Yang terakhir tuh yang naik gunung selamat. Gunungnya aja selamat, masa dia kagak? Berarti gunung nggak selamat itu. Ya saya naik selamat itu terakhir tahun lalu. Naik hujan, turun hujan. Hampir hipo. Tapi ya biasa aja karena kan bagi saya biasa. Karena saya udah biasa naik gunung. Jadi naik gunung bahaya nggak? Bahaya? Enggak. Naik gunung nggak bahaya Pak. Yang bahaya Bapak naik gunung. Nggak biasa naik gunung dan nggak punya bekal. Kakek-kakek 70 tahun, 60 tahun naik Rinjani selamat-selamat aja, ketawa-ketawa depan saya. Satu orang porternya 2. Satu orang porter 2. Tongkat 2 dipegangin sebelum. Enak bener begitu. Tapi dia nggak mau digendong tuh sampai. Masa iya jalan kaki mati? Kagak Pak. Jalan doang. Capek kita capek ngaso. Cuma kan kita nggak siap bekal. Takut, was-was, mental jatuh, mati. Ada nggak orang main di laut mati? Banyak. Ada yang mati kelap di laut, ke bawah arus? Ada? Ada. Berarti main di laut bahaya? Bahaya Pak, kena ombak. Lah, orang bule ke Bali cuma nyari ombak. Makin tinggi ombaknya, makin asik memainkan selancarnya. Nggak ada ombak, dia pulang. Nyesel dia, mana ombaknya? Bahaya Pak, ya orang nyari ombak. Bahaya di mana sih? Kita ke tengah, anyut, kelelep, mati.
Orang yang naik selancar berenang-renang ke tengah, ditungguin ombaknya. Nggak bahaya Pak, yang bahaya kita nggak punya bekal, main di tengah, di pinggir aja anyut. Baru ngeliat lagi begitu-gitu ke bawah, ke bawah. Kita di pinggir aja anyut, main ke tengah, mati. Jadi bekalnya nggak ada. Dan kita berat melawan kehidupan apa? Bekal kita nggak ada. Wa tazawwadu fa innahu berbekal. Bekal terbaik adalah takwa. Ramadan siapkan bekal terbaik kita. Jaga dari yang haram. Dekatkan diri kita kepada ketaatan. Jadi orang-orang yang selalu setia sama Allah Subhanahu wa taala. Dosa terbesar suami atau istri selingkuh. Dan dosa yang paling gak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala selingkuh. Apa itu? Musyrik. Mencari Tuhan selain Allah. Mencintai makhluk selain Allah yang berlawanan ya. Kalau selaras malah jadi pahala. Yang kedua, kemudian kenapa tujuan Ramadan takwa? Libasut takwa dzalika khair. Pakaian takwa itu yang terbaik. Ramadan kita punya attitude, pakaian itu attitude. Akhlak yang terbaik, akhlak orang-orang yang bertakwa, nggak gila harta. Berani menghadapi tantangan. Tangguh menghadapi ujian, siap bertarung di mana aja. Dari mana konsepnya? Itu puasa. Kita nggak makan, nggak minum, kerja biasa aja. Tapi ada tukang bengkel, puasa biasa aja. Capek, panas, tetap puasa. Tapi ada orang yang driver pakai AC, nggak kuat puasa. Bukan karena nggak kuat minum, nggak kuat makan, nggak kuat ngerokok. Bukan soal lapar dan haus, bukan soal tangguh nggak tangguh. Ngerokok, itu kan cuma mentalitas. Asemnya apa enggak, itu kan cuma mulut kan. Tanya deh yang ngerokok. Ini asem nih, kalau kita enggak, itu kan nggak sakau juga Pak. Kok bisa begitu? Ya karena memang nafsu nggak kuat. Maka puasa, pakaian takwa, attitude yang bertakwa. Yang ketiga, kenapa tujuan Ramadan takwa? Karena inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi. Diciptakan laki-laki perempuan, tuh laki-laki perempuan. Bencong disebut nggak? Enggak. Banci kaleng? Enggak. Wadam disebut? Enggak. Diciptakan laki-laki perempuan. Berarti wadam nggak diciptakan. Itu penyakit Pak. Jenis kelamin cuma ada 2, laki perempuan. Ketika orang kebanyakan mau, sekarang saya mau tanya. Di barat ada undefinitif. Ada non-biniar. Jenis kelamin tuh. Jenisnya bagaimana saya nggak tahu itu bentuknya. Pokoknya begitu dia kelamin dia. Pertanyaan saya, toilet cuma laki perempuan. Ente WC di mana mau Ente kelaminnya laki perempuan. Saya nggak bisa laki perempuan Pak. Jangan digituin. Nggak bisa begitu. Iya, ente laki perempuan. Oh nggak begitu saya. Ya ente sono samping pohon pisang dah. Ini cuma ada ladies and gent. Ente di mana WC-nya? Bikin sendiri. Bagaimana sih? Diciptakan laki-laki perempuan. Islam tegas soal penyimpangan seksual. Kromosom cuma X Y. Nggak ada kromosom X Y. Nah itu acara itu tuh yang bayaran tuh ya. Dapat 50.000 dah nasi bungkus. Udah naik belum? Belum ya? Udah 100. Wah, saya mesti ngikut nih. Cepel lumayan dah. Tapi dari pagi sampai ketemu malam. Capek juga sih. Tapi kan ngeliat artis lumayan dah. Nah, hadirin sekalian, kromosom udah jelas diciptakan laki perempuan. Suatu ketika saya pas lagi ngeliat menarik, agensi itu ngelawan hal-hal begitu. Ya, ada orang ngaku perempuan tapi mukanya laki. Terus dia ngomong, "Saya perempuan. Saya memaknai diri ini, saya mengenali diri kita. Saya mendefinisikan diri saya perempuan. Anda menyebut saya laki-laki, Anda nggak berhak karena saya lebih mengenal diri saya." Terus yang perempuan, orang bule ngomong, ABG bule. Oke, sekarang saya tanya. Kebetulan yang ditanya orang banci kulit hitam ya, kebetulan. Dia tanya, "Anda percaya nggak? Ini saya. Kulit saya apa? Putih. Mata saya, mata orang kulit putih." Sekarang tanya, "Saya negro." Nih, saya negro nih. Dia tanya, "Saya negro kan?" Kata dia, "Are you crazy?" Nah, that's you. Ente gila. Saya ngaku negro aja ente nggak percaya. Lah ente laki ngaku cewek. Ente gila. Diciptakan laki-laki perempuan. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada Padang yang pandai dagang. Jawa jagonya warteg, warung. Sunda sukanya daun-daunan. Ada yang bengal, sukanya janda. Ada juga nih bengal nih. Batak yang banyak taktik ada. Betawi yang betah di wilayah tunggu warisan ibunya.
Mana yang mulia? Bukan sukunya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah yang takwa. Ramadan kita berubah, kita bertarung untuk jadi manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak gila harta, enggak gila dunia. Anfa'uhum linnas, yang paling manfaat buat manusia lain. Ramadan mencetak kita jadi manusia terbaik. Gimana caranya? Yang pertama, yakin Allah, waktunya habis ya. Man shoma Ramadan imanan, best faith, keyakinan terbaik. Wahtisaban, best effort, ya, best hope, harapan yang terbaik, pertarungan yang terbaik. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Husnul khatimah, ending yang terbaik. Ramadan saatnya kita menjadi manusia yang punya keyakinan yang terbaik, keyakinan yang tanpa batas, harapan yang tanpa batas, unlimited hope, karena kita bersandar dengan zat yang tanpa batasan. Yakin surga ada, yakin rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, yakin pertolongan Allah menembus batas logika kita. Dan kemudian kita bertarung sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi untuk menjadi rahmatan lil alamin. Nggak usah rahmatan lil alamin ya, tinggian rahmatan lil Indonesia. Itu aja Bapak, jadi rahmatan lil Indonesia. Bisa apa enggak? Ya kalau Bapak bicara, kalau rahmatan lil Indonesia nggak bisa, rahmatan lil kantor bisa juga. Nggak mampu, rahmatan lil family. Jadi rahmat di keluarga, rahmat sebagai anak yang baik, rahmat sebagai suami yang baik, rahmat sebagai istri yang baik. Tapi kalau istri kita rahmat, kita ngeri. Akhlaknya yang menjadi rahmat ya, dan lain sebagainya. Kan kalau itu yang terjadi, Ramadan kita berhasil. Kita jadi hamba-hamba yang Ramadan pergi, kita dihapuskan dosa kita. Kita berdoa, ja'alallahu minal aidin wal faizin wa qulu amin wa antum bi khair. Dan kemudian azan memanggil, kita takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah huwallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sebagaimana Bilal azan, semuanya menangis. Enggak berebut siapa yang paling merdu takbirnya. Enggak dilombain siapa yang paling bagus beduknya. Kita nangis karena kita menganggap Allah yang maha besar, dan kita ingin mati sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal hadi ila sawa'is sabil. Mohon maaf atas tutur yang tidak teratur dan kata yang terbata-bata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.